Di mahsyar itu Nabi lagi jalan dengan golongannya, tiba-tiba ada seseorang berteriak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Nabi. Ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Ya Rasulullah, syafaati kami. Ya Rasulullah, syafaati kami. Ya Rasulullah, syafaati kami. Kemudian dijawab. Nabi tidak menjawab sama sekali. Nabi tetap jalan sampai malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingat dia itu adalah umatmu? Tidakkah engkau dengar dia itu adalah umatmu? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, dia itu memang umatku, tetapi selama hidupnya dia tidak pernah ingat kepadaku. Mungkin di antara kita akan berkata, saya bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Sekarang kita bisa ucapan seperti itu. Tetapi kalau tidak ada tanda, tidak ada sesuatu yang menjadikan lambang kita, ciri kita di akhirat diaku sebagai umatnya Nabi, maka jangan salahkan, naudzubillah min dzalik, kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Dan kalau Nabi tidak memberikan syafaat kepada kita, mau minta syafaat siapa? Di akhirat diceritakan bagaimana di mahsyar itu setiap para nabi didatengin oleh seluruh umat. Umat itu akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dimintai syafaat. Wahai Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya para manusia, berikan kami syafaat. Lalu Nabi Adam mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat. Lalu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mengatakan, wahai Nabi Nuh, wahai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, berikan syafaat kepada kami. Nabi Nuh pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, wahai kalimullah, wahai orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, berikan kami syafaat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, berikan syafaat kepada kami. Nabi Isa pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Tetapi Nabi Isa mengatakan, wahai umat, datanglah kepada satu orang itu, karena orang itulah pemberi syafaat di detik-detik seperti ini. Siapa itu? Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat. Maka tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya Rasulullah yang waktu itu kebingungan seperti itu, dan Nabi betul-betul memiliki syafaqah, memiliki cinta, memiliki kasih sayang, perhatian yang besar. Maka tatkala datang Nabi Muhammad SAW langsung sujud meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'ta isfa tusyafa. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, minta apa yang kamu mau, maka akan aku berikan sebagaimana yang kau inginkan. Syafaatilah orang yang ingin engkau berikan syafaat kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW cuma mengeluarkan satu kata saja, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku ya Allah. Lalu Allah firmankan, katakan, wahai Rasulullah, sepertiga umatmu akan masuk surga. Mendengar kalimat ini belum menjadi kepuasan.
kepada Nabi Muhammad SAW sudah diberikan jaminan sepertiga umatnya masuk surga. Nabi sujud lagi kedua kalinya. Dalam sujudnya Allah pun melihat seperti itu, lalu dipanggil lagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'to isfa tu syafa. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berilah syafaat kepada siapapun orang yang ingin kau syafaati. Rasul jawab lagi, ummati, 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 umatku ya Allah. Allah katakan lagi, ya Rasulullah, sepertiga umatmu akan masuk surga. 2/3 umatnya Rasul masuk surga masih belum tenang. Daripada Nabi kita Muhammad SAW sujud lagi. Kemudian Allah melihat seperti itu pun tidak tega mereka kasihnya. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'to isfa tu syafa. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, syafaati orang yang ingin engkau berikan syafaat kepadanya. Nabi katakan lagi, ummati, 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 umatku ya Allah. Ya Rasulullah, seluruh umatmu akan masuk surga. Maka mendengar seperti ini baru Rasul tersenyum dan senang. Coba kita bayangkan, itu Nabi waktu itu sujud di mana? Nabi sujud di kalangan manusia yang banyak. Nabi sujud meminta pertolongan bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya, untuk orang lain. Dengan keadaan mahsyar yang matahari hanya sejengkal, Nabi sujud dalam keadaan seperti itu. Inilah yang namanya pemimpin. Inilah orang yang harus kita cintai, bukan orang lain. Maka daripada itu kita akan menyambut ini manusia yang betul-betul peduli kepada kita. Bahkan bukan hanya di akhirat, tapi sampai di dunia pun. Nabi Muhammad sebelum meninggalnya pun, semasa hidupnya sampai akan meninggal, yang diingat kita sebagai umatnya. Makanya dah heran kalau ada orang kafir di luar Islam, dia mengarang suatu buku yang diberi judul 100 tokoh terkemuka di dunia. Yang pertama kali dicantumkan oleh orang di luar Islam ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dicantumkan nama Napoleon Bonaparte. Ini pengarang mengatakan dalam karangannya itu, di mukodimahnya, di pengantar bukunya, dia berkata seperti ini. Aku taruh Muhammad, dia tidak bilang Nabi Muhammad karena dia orang kafir. Aku taruh Muhammad di urutan pertama, Napoleon Bonaparte aku taruh di urutan kedua, karena Muhammad selama hidupnya cinta kepada umatnya sampai dia meninggal. Tetapi Napoleon Bonaparte cinta kepada awak kapalnya, karena Napoleon waktu itu terkenal sebagai daripada orang yang menguasai kapal dan lautan. Cinta kepada awak kapalnya, tetapi mau meninggal dia ingat kepada istrinya, bukan kepada awak kapalnya. Maka aku taruh Muhammad di urutan pertama karena betul-betul cinta kepada umatnya sampai akan meninggal. Dan Napoleon aku taruh di kedua karena tatkala dia akan meninggal, dia bukan ingat kepada awak kapalnya, tetapi ingat kepada istrinya.